Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM R1C1230076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 4 tambang umum dengan judul bahan galian emas dan proses pengolahannya dari tambang hingga emas murni. Baik, mungkin langsung saja mengantar emas logam mulia yang berharga. Pertama, definisi emas. Emas adalah logam mulia yang berwarna kuning, bersifat lunak dan mudah ditempa dan dapat ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam. Baik, selanjutnya ada geologi dan sumber daya emas. Emas mineral berharga yang lunak, mudah ditempa, telah lama menjadi fokus eksplorasi endapan primer dan sekunder, terbentuk melalui proses geologi kompleks selama miliaran tahun. Eh, Jenis endapan emas, ada beberapa jenis endapan emas. Yang pertama ada primer atau lode, di mana terkandung dalam batuan sekitarnya, epithermal, mesothermal, dan metamorfogonik. Yang kedua ada sekunder atau pressure aluvial, di mana partikel emas di aliran sungai hasil erosi batuan asal. Yang ketiga ada eluvial, transisi dari batuan asal ke sungai, partikel kasar belum tererosi penuh. Selanjutnya ada formasi geologi pembentuk, di mana bumi terbentuk 4, miliar tahun yang lalu, kaya elemen logam termasuk emas. Endapan emas sering ditemukan di formasi batuan seperti formasi Meta, Kuma, Wakatin, dan formasi Tutut. Selanjutnya ada distribusi geologi emas, di mana emas ditemukan di berbagai jenis batuan dan formasi geologi global. Distribusi endapan bervariasi berdasarkan skala waktu geologi, dipengaruhi aktivitas tektonik dan vulkanisme. Selanjutnya, proses penambangan emas, di mana proses penambangan emas ini ada dua, yaitu metode penambangan terbuka dan metode penambangan bawah tanah. Pertama yaitu metode penambangan terbuka atau open pit, di mana metode ini mengeksploitasi cadangan biji emas yang berada di dekat permukaan. Umumnya diterapkan pada berbagai tambang, termasuk emas, batu bara, tembaga, dan nikel. Desain penambangan disesuaikan dengan kondisi geologi dan karakteristik deposit. Yang kedua ada metode penambangan bawah tanah, di mana metode ini digunakan untuk mineral yang terletak jauh di bawah permukaan bumi, melibatkan pembuatan terowongan dan sistem penyanggaan. Cocok untuk emas, tembaga, seng, dan nikel. Kita menggunakan metode cut and fill. Selanjutnya ada pengolahan awal atau communication, di mana yang pertama ada penerimaan biji dari tambang, di mana biji mentah diterima langsung dari tambang. Ini adalah tahap awal di mana material berharga bercampur dengan mineral lain. Yang kedua ada proses permukaan atau crushing, di mana tahap ini bertujuan untuk mengurangi ukuran biji secara kasar menggunakan crusher, dilakukan bertahap. Selanjutnya ada proses penggerusan atau grinding, di mana material diremukan dan digerus menjadi partikel lebih halus, penting untuk tahap ekstraksi selanjutnya. Yang ketiga ada klasifikasi ukuran partikel, mana partikel dipisahkan berdasarkan ukuran untuk memastikan keseragaman umpan ke proses selanjutnya. Selanjutnya ada ekstraksi emas atau metode sanidasi. Yang pertama ada prinsip dasar sanidasi, di mana sanidasi melarutkan emas dari biji dengan efisiensi tinggi, membentuk kompleks emas sianida yang mudah diekstrasi. Yang kedua ada pelindian atau leaching, di mana biji emas dicampur air membentuk lumpur. Larutan sianida ditambahkan dan diaduk untuk melarutkan emas. Yang ketiga ada adsorpsi karbon, di mana emas terlarut diserap oleh karbon aktif dari larutan, memisahkan emas dari pengotor dalam bentuk kompleks. Yang keempat ada desorpsi dan electrowinning. Emas
emas dilepaskan dari karbon aktif lalu diendapkan melalui proses electrowinning untuk mendapatkan emas murni. Selanjutnya ada ekstraksi emas, metode alternatif non sianidasi. Yang pertama ada metode gravitasi, di mana metode tertua dan paling efektif memisahkan emas dari material lain berdasarkan perbedaan densitas tinggi. Yang kedua ada metode flotasi, di mana memisahkan emas dari biji, sulfida, atau mineral pembawa lainnya berdasarkan sifat hidrofobik permukaan. Yang ketiga ada amalgamasi, di mana metode ini menggunakan merkuri untuk membentuk amalgam dengan emas, kemudian merkuri diuapkan untuk memulihkan emas. Yang terakhir ada bioleaching, di mana ekstraksi emas menggunakan mikroorganisme untuk mengoksidasi mineral sulfida, melepaskan emas. Selanjutnya ada pemurnian emas. Yang pertama ada peleburan atau smelting. Proses pemanasan biji emas pada suhu tinggi sekitar 1064 derajat Celcius untuk memisahkan emas dari mineral dan kotoran lainnya. Ini adalah tahap awal untuk menghasilkan emas mentah. Yang kedua ada pemurnian atau refining, di mana proses lanjutan untuk mencapai kemurnian emas yang tinggi hingga 99,99% menggunakan metode seperti Miller atau gas klorin atau Wheel elektrolisis untuk menghilangkan sisa pengotor seperti tembaga, perak, dan besi. Yang ketiga ada pembentukan batangan emas, di mana setelah dimurnikan emas cair dicetak menjadi berbagai bentuk batangan sesuai standar internasional. Ini adalah bentuk akhir emas murni siap untuk investasi atau penggunaan industri. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan keberlanjutan pertambangan emas. Yang pertama ada pengelolaan limbah tambang, di mana limbah emas berpotensi dampak serius. Teknologi inovatif mengubahnya menjadi peluang mengelola penyimpanan air dan pemanfaatan material. Yang kedua ada reklamasi lahan pasca tambang, di mana proses pemulihan lahan bekas tambang melindungi ekosistem, meliputi reshaping, revegetasi, pengendalian erosi, dan penanganan pencemaran. Ketiga ada regulasi dan standar lingkungan. Kerangka hukum kuat dan standar lingkungan ketat krusial memastikan praktik pertambangan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang keempat ada inovasi berkelanjutan, di mana pengembangan teknologi canggih mengurangi dampak lingkungan, fokus pada sirkular ekonomi dan pemanfaatan kembali limbah. Selanjutnya, slide terakhir ada kesimpulan dan prospek emas. Pertama, ada ringkasan proses penambangan dan pengolahan emas, di mana penambangan metode tradisional dan modern. Kedua, ada pengolahan, proses kimia dan fisik untuk memurnikan emas. Yang ketiga, ada dampak lingkungan, upaya mitigasi dan keberlanjutan. Poin yang kedua yaitu peran emas di masa depan. Yang pertama, investasi. Lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua ada industri. Komponen kunci dalam teknologi dan elektronik canggih. Yang ketiga ada perhiasan, tetap menjadi simbol status dan budaya. Yang terakhir ada tantangan dan peluang dalam industri emas. Yang pertama ada tantangan mana regulasi ketat, fluktuasi harga, dan isu lingkungan. Yang kedua ada peluang, inovasi teknologi penambangan, dan pasar negara berkembang, serta praktik berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.